Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Cindy Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Berikut penjelasannya. Cermatin ya. Demokrasi liberal. Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, masih banyak terjadi disintegrasi yang akhirnya berujung di Konferensi Meja Bundar pada tahun 1945 yang menjadikan negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat yang terdiri 7 negara bagian Indonesia. Dan ini tidak bertahan lama karena bangsa Indonesia sadar bahwa negara yang bentuknya serikat ini adalah taktik Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Akhirnya, rakyat menuntut kepada pemerintah pusat untuk merubah Republik Indonesia menjadi negara kesatuan lagi, dan akhirnya pada 17 Agustus 1950 digantilah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan hukum dasar UUDS 50 dengan sistem parlementer. Demokrasi liberal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya parpol. Yang kedua, sistem parlementer. Yang ketiga, sering terjadi pergantian kabinet. Terjadi pergantian kabinet dalam kurun waktu 9 tahun mengalami 7 kali pergantian kabinet. 1. Kabinet Natsir. Terbentuk pada tahun 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Berakhirnya karena kegagalan menyelesaikan Irian Barat, adanya mosi tidak percaya dari PNI PPP nomor 39 tahun 1950 yang dianggap lebih mengutamakan masyumi. Dan prestasi yang dicapai adalah Indonesia berhasil masuk menjadi anggota PBB. Kedua, Kabinet Sukimen. Terbentuk pada tanggal 26 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Berakhirnya karena penandatanganan kerjasama Menteri Luar Negeri dengan Duta Besar Amerika Serikat yang terlihat lebih memihak blok Barat, dan pada saat itu sedang terjadi perang dingin antara blok Barat dan blok Timur. Penandatanganan kerjasama tersebut adalah Agreement Mutual Security Act yang berisi perjanjian bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat. Ini sangat bertentangan dengan politik bebas aktif yang dimana Indonesia lebih memihak blok Barat. Ketiga, Kabinet Wilopo. Terbentuknya pada tahun 30 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Dibentuk kabinet sedangkan para ahli. Alasan berakhirnya kabinet ini adalah peristiwa Tanjung Morawa yang dimana tanah pertanian yang akan diambil alih oleh pemerintah ternyata tanah itu sudah digarap oleh para petani. Dan akhirnya terjadilah perselisihan yang menyebabkan 5 petani meninggal. Pimpinan Serikat Tani lalu mengajukan mosi tidak percaya kepada kabinet ini. 4. Kabinet Ali Sastroani Djojo I. Terbentuknya pada tahun 30 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Kabinet ini mempunyai prestasi, yaitu terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955, membatalkan utang Indonesia Belanda dan membentuk panitia pemilu. Dan akhir dari kabinet ini adalah karena masalah dengan TNI AD. Pada saat itu, Bambang Utuju diangkat sebagai kepala staf TNI Angkatan Darat atau Kasat dan tidak disetujui, yang akhirnya berakhir dengan aksi boikot perwira TNI AD yang terjadi pada 27 Juni 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. Terbentuknya pada tahun 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Prestasi yang dicapai adalah dapat menyelesaikan konflik TNI AD, menyelenggarakan pemilu 1 tahun 1955, dan memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Kabinet ini berakhir karena tugasnya diambil. 6. Kabinet Ali Sastroani Djojo II.
terbentuknya pada tahun 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957, berkoalisi dengan PNI, Masyumi, dan NU. Alasan berakhirnya yaitu karena tidak tegas dalam menindak gerakan separatis. Lalu, keluarnya NU dan Masyumi juga menyebabkan keretakan dalam kabinet ini, yang akhirnya memaksa Ali untuk segera memberi mandatnya kepada presiden. Yang ketujuh, Kabinet Juanda. Nah, sebelum terbentuknya Kabinet Juanda ini, ternyata Presiden Insinyur Soekarno sempat berpidato yang isinya demokrasi liberal ini tidak cocok untuk Indonesia dan akan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Ini membuat banyak perdebatan di kalangan elit, hingga akhirnya membentuk Kabinet Ekstraparlementer yang disebut juga dengan Kabinet Karya atau juga sering disebut dengan Kabinet Juanda, terbentuk pada tahun 9 April 1957 sampai dengan 90 Juli 1959. Ini dibentuk dari jajaran para ahli. Prestasinya yaitu penetapan batas laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil yang disebut juga dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Adapun masalah pada kabinet ini, adanya percobaan pembunuhan presiden di Cikini tahun 1957 dan sidang Dewan Konstituante yang tidak kunjung selesai. Undang-undang baru belum ada dan masalah Irian Barat pun masih belum terselesaikan. Saya akan membahas tentang ekonomi pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, ekonomi Indonesia masih tidak stabil. Keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan turut memperkeruh kondisi perekonomian. Utang Indonesia pun semakin melambung tinggi. Kondisi ini juga diperparah dengan kegiatan ekspor yang masih bergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan. Lalu, menghadapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia membuat gerakan baru dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah A. Pemikiran ekonomi nasional. Sumitro Djohadikusumo mencoba memperhatikan sistem ekonomi nasional pada sektor perdagangan. Sumitro pada saat itu merupakan Menteri Keuangan yang menjabat pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Sumitro juga berusaha merangkul kaum petinggi kelas ekonomi menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Gagasan tersebut diwujudkan dalam Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP atau juga sering disebut dengan Plan Sumitro. B. Sistem ekonomi liberal. Pada masa pemerintahan Kabinet Nasir, Indonesia tuh mulai mengalami peningkatan perekonomiannya. Namun pada 1951 perekonomian Indonesia kembali tidak stabil karena menurunnya volume perdagangan internasional. Saat itu Indonesia hanya mengandalkan komoditas ekspor berupa hasil perkebunan. Kondisi ini diperparah dengan kondisi keuangan Indonesia yang masih menggunakan rancangan pemerintahan kolonial Belanda. Menerapkan sistem ekonomi liberal berupa pelaksanaan industrialisasi. Pemerintah Indonesia juga berusaha melepaskan ikatan ekonomi dengan pemerintah Belanda dengan melalui langkah-langkah berikut. 1. Perundingan Finansial Ekonomi FINEK. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan pada 7 Januari 1956 sebagai berikut. Yang pertama, 1. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikuti perjanjian lain. Namun, usul Indonesia tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari 1956. Adapun tujuan kegiatan ini adalah kebijakan ini melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Yang kedua, Biro Perancangan Keuangan bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Namun biro ini tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Selain itu, ketidakstabilan politik merupakan faktor penyebab kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga,
Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Ini merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Biro Perancang Negara. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pada 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Yang pertama, Gerakan Benteng. Inti kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Ini dicetuskan oleh Sumitro. Kedua, Gunting Syarifuddin, yang diinisiasi oleh Syarifuddin Prabenegara yang menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa demokrasi liberal. Ini dilakukan dengan memotong nilai uang atau sanering yang bernilai 2,5 ke atas hingga nilai setengahnya. Kebijakan ini bertujuan menanggulangi defisit anggaran sebesar 55,1 miliar. Pemerintah menerbitkan UUD nomor 21 tahun 1950 tentang pengeluaran uang kertas baru. Kebijakan ini berlaku mulai 15 Maret 1950. Ketiga, nasionalisasi perusahaan asing. Tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai pemilik pemerintah Republik Indonesia. Ini terbagi dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut di bawah pengawasan. Tahap kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan pasti, yaitu perusahaan-perusahaan yang diambil alih kemudian dinasionalisasikan. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengambil alih banyak perusahaan Belanda. Pemerintah kemudian membentuk badan koordinasi yang bertugas membina perusahaan tersebut. Badan tersebut disebut dengan Banas, yang mewadahi 5 perusahaan Belanda masuk disebut The Big Five. Yang terakhir, sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Iskak Cokrodisirjo yang ada pada masa kabinet Ali Sastronidjojo I menjabat sebagai Menteri Perekonomian. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi Ali dengan pengusaha non-pribumi Baba. Langkah-langkah yang diambil pemerintah berdasarkan sistem ekonomi Alibaba sebagai berikut. Yang pertama, mewajibkan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. Yang kedua, memberikan tanggung jawab kepada tenaga kerja Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf. Yang ketiga, mendirikan perusahaan negara. Yang keempat, menyediakan kredit dan lisensi kepada perusahaan swasta nasional. Demikian pembahasan mengenai kehidupan ekonomi dan politik pada masa demokrasi liberal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.